Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa asing dengan sebuah pernikahan. Bahkan tadi cucu saya yang belum berumur 2 tahun pun sudah sibuk. Mana pengantinnya? Mana pengantinnya? Karena pengantinnya terlambat. Anak kecil aja tahu apa itu pernikahan. Tapi hari ini kita akan belajar untuk melihat firman Tuhan secara khusus. Saudara, sebelum ada lembaga apapun di bumi ini, dengarkan, sebelum ada institusi apapun di muka bumi ini, jadi belum ada negara, belum ada pemerintahan, belum ada lembaga dan institusi apa saja, maka Yang Maha Kudus menciptakan pernikahan itu yang pertama. Adik-adikku yang belum menikah, orang-orang muda, dengarkan ini. Yang pertama Tuhan buat, bahkan gereja pun belum ada, tapi keluarga dibuat duluan. Saudara, hari ini kita akan belajar akan kebenaran ini. Kenapa? Karena makin hari, dengarkan ini, Sony dan Nita, tugas kalian gak cuma membangun rumah tangga untuk kalian sendiri, tapi Tuhan menaruhkan tanggung jawab dalam rumah tangga yang baru ini untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana pernikahan yang benar. Anak-anak muda, dengarkan ini. Tidak ada Tuhan lain di dunia ini kecuali Yesus Tuhan kita, yang berbicara begitu banyak dan begitu jelas dan begitu tegas tentang pernikahan. Saudara, satu-satunya Tuhan yang menyatakan bahwa pernikahan itu harus kudus. Anak-anak muda, dengarkan ini. Saya punya survei bersama rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Dengarkan. Di tanah Kristen ini, yaitu di tanah Minahasa ini, kami pernah survei 200 pernikahan. Itu kira-kira awal 90-an, sebelum 95. Saya buat survei di beberapa kecamatan termasuk kota Manado. Dari rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kenal, bukan cuma di gereja Pantai Kosta, dari GSJA, dari Gemim, saya kenal berapa pendeta Gemim, dari berapa gereja yang lain, masuk gereja Maranatha. Dengarkan, itu awal 90-an. Ternyata 90% lebih pernikahan Kristen di tanah Kristen ini bukan pernikahan kudus. Dan ini berbahaya. Dari 90% lebih, kalau saya nggak salah 93 sampai 94%, maka yang sudah hamil duluan itu mencapai angka hampir 80%. Saudara, dengarkan. Kejadian 1:28. Catat ini anak-anak muda, ini untuk kebahagiaan kalian. Kalau Bapa di surga memberi hukum pernikahan kudus, bukan dia kejam, tidak. Tapi ada janji berkat yang luar biasa. Katakan amin. Di dalam pernikahan kudus itu, Kejadian 1:28 adalah hukum pertama yang ditulis dalam kitab suci sebelum ada hukum apapun juga. Ini yang mengagumkan. Saya ulangi lagi supaya kalian berdua sadar bahwa pernikahan ini gak cuma untuk kalian berdua, tapi Tuhan meletakkan tanggung jawab sebagai anak-anak Minasa. Kalian jadi contoh betul-betul. Jadi sebelum ada hukum apapun, saudara baca Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 27, tidak ada aturan. Itu semuanya firman Tuhan. Tapi hukum yang pertama
pertama yang surga buat adalah kalau orang mau menikah, surga harus memberkati dulu. Dengar anak-anak muda, itu Kejadian 1:28. Dan Yahweh memberkati mereka dan berfirman, beranak cuculah. Dengarkan hukum ini. Diberkati dulu, baru ada seks. Saya tidak tahu tahun 2000-an sekarang ini angka itu menurun atau bertambah. Tapi kalau lihat fakta di sekitar kita, saudara jawab bertambah atau menurun jumlah pernikahan yang tidak kudus di tanah Kristen ini? Tolong jawab saya secara keadaan saja. Koran kemarin, saya baca koran komentar dan koran apa kemarin, saya sedih. Bagaimana berapa wartawan, dan saya lihat nama-nama wartawannya wartawan Islam, itu mengikuti menulis tentang kehidupan malam anak-anak muda Minasa di kota Manado. Bahkan anak-anak SMP sudah hamil, yang laki-laki sudah mengamili anak orang. Saudara, ini nggak bisa dibiarkan. Mengapa? Malayaki 2 ayat 15. Saya minta saudara catat ayat-ayat ini. Dan saya sudah minta daripada bagian video untuk merekam seluruh khotbah ini supaya diperbanyak dan sampaikan kepada semua orang. Malayaki 2:15 itu menuliskan, ketika surga menyatukan dua orang, dijelaskan laki dan perempuan, bukan laki dengan laki dan perempuan dengan perempuan. Surga menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Yang Maha Kudus kalau Dia menyatukan dua orang laki dan perempuan itu. Jawabannya jelas, keturunan ilahi. Jadi gereja Tuhan, dengarkan ini. Setiap pernikahan yang dikuduskan, ternyata Papa di surga ingin ikut punya anak bersama pernikahan itu. Maka itu Dia memberi hukum yang pertama. Jauh sebelum Musa lahir, itu baru Adam dan Hawa. Hukum pertama adalah menikah itu harus kudus. Dengarkan adik-adikku, anak-anakku, korban cinta itu pasti perempuan. Tidak ada korban cinta laki-laki. Itu sebabnya putri-putri Sion, jaga diri kalian. Selaput darah atau keperawanan. Saudara, kitab Keluaran dan kitab Imamat, catat nanti, pasalnya saya nggak sebut, cari di rumah. Kitab Keluaran dan kitab Imamat adalah satu-satunya tulisan di antara 5 juta judul buku di dunia ini. Dengarkan, di dunia ini diperkirakan ada lebih dari 5 juta judul buku. Ternyata kitab suci kita, yaitu kitab Keluaran dan kitab Imamat, adalah satu-satunya buku yang menulis tentang keperawanan. Tidak ada buku lain di dunia ini yang menulis tentang selaput darah. Hanya kitab Keluaran dan kitab Imamat. Anak-anak perempuan, gadis-gadis, berbahagialah kalian karena kalian punya selaput darah. Saya nggak akan perpanjang bagian ini, tapi sedikit saya singkapkan. Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang sangat merindukan anak sulung. Catat ini baik-baik. Saudara akan kagum melihat sepanjang catatan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Pasti Tuhan kita berfirman tentang anak sulung, nggak main-main. Dan puncaknya, klimaksnya ada di Ibrani pasal 12.